Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi kita semuanya, yaitu berjudul Perjumpaan dengan Tuhan menyelesaikan segala masalah dalam hidup kita. Perjumpaan dengan Tuhan menyelesaikan segala masalah dalam kehidupan kita, termasuk dengan situasi yang kita hadapi pada saat ini, yaitu pandemi Corona ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kita melihat, kita belajar daripada firman Tuhan bahwa yang namanya kehidupan manusia tidak pernah jauh dari masalah. Selalu Tuhan izinkan masalah dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Tuhan ingin senantiasa kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Dia ingin sekali melihat anak-anaknya bersekutu dengan Dia. Karena itulah yang terjadi ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dan Tuhan menempatkan mereka di satu taman yang indah, yaitu Taman Eden. Dan mereka hidup di Taman Eden itu. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal 3, setiap hari Tuhan turun dari surga, Tuhan berjalan-jalan bersama dengan mereka, Tuhan bergandengan tangan bersama dengan mereka, dan masalah tidak ada di dalam kehidupan mereka pada saat itu. Semua yang baik yang terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka menikmati kehidupan seperti di surga di muka bumi ini. Itulah kehendak Tuhan bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Tetapi kita tahu bahwa iblis tidak senang dengan semua ini, karena dia sangat cemburu dengan manusia. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Saudara diciptakan berbeda dengan semua ciptaan yang lain. Engkau bukan dari makhluk kera. Engkau bukan produk evolusi. Tetapi engkau diciptakan Tuhan dengan cara yang spesial, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Engkau segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan memiliki visi dalam kehidupanmu. Tuhan memberikan kepadamu tugas, mandat yang luar biasa. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, Tuhan bilang, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan iblis merusak semuanya itu. Dia mengacaukan semua rencana Tuhan itu, sehingga manusia keluar dari Taman Eden. Manusia harus dengan susah payah mencari nafkahnya. Manusia dengan susah payah harus bisa melahirkan dengan kesakitan yang penuh. Dan inilah yang menjadi makanan manusia sehari-hari. Masalah demi masalah, tantangan demi tantangan datang dalam kehidupan manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang ada di hati Tuhan adalah bagaimana anakku, ciptaanku yang segambar dan serupa dengan aku hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam kehidupan yang berlimpahan. Itulah kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berulang kali ingin memulihkan hubungan itu, memulihkan hubungan itu. Dia menyatakan dirinya kepada banyak orang dengan cara yang unik, dengan cara yang spesial. Saya mau membawa kita kepada Kejadian pasal yang ke-12. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan katakan, Abraham, keluar dari rumah orang tuamu. Abraham, keluar dari kampung halamanmu. Abraham, keluar dari negerimu, supaya engkau memperoleh apa yang kujanjikan, supaya engkau memperoleh kemenangan yang kujanjikan. Ada satu negeri yang kupersiapkan bagi kamu, negeri yang berlimpah dengan susu, madu, dan anggur, negeri yang berlimpah dengan segala berkat. Dan ketika Abraham mentaati panggilan itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan sejak saat itu hidup Abraham diubahkan. Tuhan dengan sukacita memberkati Abraham. Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham berkali-kali, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Dia menyatakan dirinya sebagai Yahweh. Dia menyatakan dirinya sebagai Jehovah. Satu kali Tuhan menguji ketaatannya. Tuhan katakan kepada Abraham supaya dia mempersembahkan Ishak putranya, bawa ke Gunung Moria. Dan Abraham taat. Dia bawa putranya untuk dipersembahkan kepada Tuhan, karena dia sangat mengasihi Tuhan. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya akan berubah. Hubungan akan terbangun antara dirinya dengan Tuhan. Hubungan yang akrab terbangun, dan dia senantiasa akan taat kepada perintah Tuhan.
Dia senantiasa akan setia ingin melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, bahkan sekalipun itu yang paling berharga bagi dirinya. Itulah yang terjadi kepada Abraham. Anaknya, putra satu-satunya, sangat berharga bagi dia, tetapi dia rela melakukan itu demi Tuhan. Karena Tuhan yang meminta, aku siap melakukannya. Dan dia bawa, dan dia taruh Ishak di mezbah itu. Dan ketika dia ingin menyembelih Ishak, tiba-tiba terdengar suara, Abraham, jangan bunuh Ishak itu. Aku tahu sekarang kesetiaanmu. Aku tahu sekarang ketaatanmu. Aku sudah mengirimkan pengganti. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya di situ. Aku adalah Jehovah Jireh. Aku adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhanmu. Dan Abraham mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan. Hubungan yang kita bangun dengan Tuhan, perjumpaan yang terjadi antara kita dengan Tuhan, akan menyatakan keunikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia akan senantiasa memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Demikian juga kita melihat banyak sekali Tuhan menyatakan dirinya. Dia adalah Jehovah El Roi. Dia menyatakan dirinya di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31. Aku adalah El Rahum, artinya Allah penyayang. Dia juga menyatakan dirinya sebagai Elohim yang Maha Kuasa. Dia menyatakan dirinya sebagai El Olam. Dia nyatakan dirinya sebagai El Shaddai. Luar biasa Bapak Ibu. Dia ingin anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, mengenalnya secara pribadi. Dan kemudian kita tahu juga Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Ketika Tuhan panggil Musa, Tuhan katakan, kali ini aku memperkenalkan dengan cara yang berbeda. Berbeda dengan apa yang kulakukan kepada Abraham. Aku akan menyatakan diriku berbeda kepada engkau Musa. Aku adalah Tuhan. I am the Lord. Di dalam bahasa Ibrani Tuhan berkata, aku adalah Shem Hashim. Aku adalah Shem Hashim. Apa Shem Hashim? Tuhan, Master, yang memanggil engkau, yang memberikan kuasa, memberikan mandat. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan kujawab ketika bangsa itu nanti bertanya, siapa yang mengutus engkau? Karena itu pernah terjadi ketika dia membunuh seorang Mesir. Orang Ibrani bertanya kepada dia, siapa yang mengizinkan engkau untuk melakukan itu bagi kami? Siapa yang memberikan tugas itu kepada kamu? Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, apa yang aku jawab ketika bangsa itu bertanya? Dan Tuhan berkata, aku adalah Shem Hashim. Aku yang telah menetapkan engkau, memanggil engkau dan menetapkan engkau menjadi berkat bagi umatku. Engkau pergi untuk membebaskan umatku daripada perbudakan Mesir. Dan kemudian kita mau tahu Musa melakukan tugasnya. Dia memperkenalkan Shem Hashim kepada semua orang Israel. Tuhan yang memanggil dia, Tuhan yang sudah memilih dia. Dan kita tahu berulang kali kemudian Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan dirinya sebagai El Olam. Kejadian 21 ayat 33. Allah yang kekal. El Rakum. Ulangan 4 ayat 31. Allah penyayang. Dan saudara tahu, setiap perjumpaan membawa perubahan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan. Itulah yang terjadi kepada hidup mereka semuanya. Perjumpaan dengan Tuhan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih? Firman Tuhan memberikan kepada kita suatu rahasia yang lebih luar biasa. Di mana di dalam PL kita tahu bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang berbeda. Raja Daud mendapatkan pewahyuan di dalam Mazmur pasal 91, ayat yang sekarang lagi tenar di masa pandemi ini, ayat yang sering diambil orang, tetapi banyak orang tidak mengerti
Apa yang dimaksudkan oleh penulis kitab Mazmur 91 itu? Ketika pemazmur menyatakan di Mazmur tersebut, di dalam Mazmur 91 ayat 14, saya akan bacakan kepada saudara, ada berkat yang luar biasa dikatakan di dalam Mazmur 91 ini. Ayat 14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebab ia mengenal namaku. Ketika kau mengenal nama Tuhan, ketika kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, aku akan meluputkan dan membentengi dia. Meluputkan dari apa? Meluputkan dari bahaya. Sama apa yang kita baca dari mulai ayat 1, dikatakan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam di ayat 5, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit melular yang mengamuk di waktu petang. Artinya selesai sudah semuanya. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupmu aman, semuanya akan baik. Engkau tidak perlu takut, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Berjumpa dengan Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya berulang-ulang kali kepada umatnya, kepada para hamba-hambanya, yang menyatakan diri dengan nama yang berbeda-beda. Mungkin sekarang ini bagi kita akan kebingungan dengan nama yang agak susah disebut. Karena dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita beruntung sekarang ini kita hidup di dalam masa kasih karunia. Kita diberikan kepada Tuhan kasih karunia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang spesial. Apa itu saudara? Tadi saya katakan bagaimana Abraham memiliki pengalaman dengan nama yang berbeda, Musa memiliki pengalaman dengan nama yang berbeda, dan banyak hamba-hamba Tuhan lain juga mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan Tuhan dengan nama yang berbeda-beda. Mereka tidak mengalami kepenuhan Tuhan di dalam perjumpaan mereka. Tetapi di akhir zaman ini, di dalam masa kasih karunia ini, engkau dan saya adalah orang yang paling beruntung. Ketika engkau ingin mengalami perjumpaan Tuhan dengan Tuhan, engkau akan mengalami perjumpaan itu secara penuh. Engkau akan mengalami kepenuhan berjumpa dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kolose 1 ayat 19 bahwa seluruh kepenuhan dari Allah ada di dalam Yesus. Haleluya. Ini yang membuat hati saya sangat bersuka cita. Yaitu dikatakan, saya akan bacakan bagi saudara, bahwa seluruh kepenuhan Allah itu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Siapa Dia itu? Di dalam Yesus. Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Shem Hashim, semuanya ada di dalam Yesus. El Shaddai ada di dalam Yesus. El Roy ada di dalam Yesus. Oh, semuanya. El Olam, El Rakum, semuanya ada di dalam Yesus. Kita melihat bagaimana Yesus ketika masih hidup di muka bumi ini, Dia menyatakan seluruh kealahan itu kepada umat manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia menyatakan kepada mereka bahwa Dia Maha Kuasa. Ketika Dia di tengah badai, angin ribut yang kencang, perahu yang diombang-ambingkan, Dia berkata dengan otoritas kuasa yang Dia miliki, diam dan tenang. Dia menyatakan diri sebagai yang Maha Kuasa. Dan Dia juga sebagai penyayang. Ketika Maria dan Marta mendatangi Dia karena saudaranya yang sakit, firman Tuhan mengatakan air mata keluar. Dia sangat menyayangi Lazarus.
Dan di situ juga dia menyatakan kuasanya. Dia bangkitkan Lazarus. Dia menyembuhkan orang kusta. Dia bangkitkan seorang anak yang sakit. Dia pulihkan seorang wanita yang 12 tahun pendarahan. Dia berikan tubuh yang baru, organ-organ yang baru. Dia menyampaikan kemahakuasaan. Dia memperkenalkan dirinya. Yeshua Al-Masih, Yesus Kristus Juru Selamat yang agung. Dan nama Yesus, ketika kita sebut dengan mudah untuk kita pahami, untuk kita sebut, dan itu adalah anugerah yang sangat besar. Yesus ini harus mati untuk kita semuanya. Dia menggantikan kita semuanya. Dia memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa. Apa yang sudah hilang di Taman Eden dengan Adam dan Hawa, Dia menggantikan kembali kepada kita, sehingga kita boleh mengalami kembali perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kembali hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, it is finished. Di atas kayu salib Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai. Selesai semua pergumulanmu, selesai semua masalahmu. Ketika engkau mengalami perjumpaan dengan Yesus, Dia merubah seluruh kehidupanmu. Apa yang terjadi kepada murid-murid Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat setelah kebangkitan Yesus, murid-murid yang lari kucar-kacir, yang semula mereka putus harapan, putus asa karena pengharapan yang salah. Kita melihat apa yang terjadi kepada mereka. Setelah kebangkitan Yesus, Petrus diubahkan. Semua murid-murid yang lain diubahkan. Mereka menjadi alat Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Yang semula ketakutan, tetapi kemudian menjadi orang yang bahkan berkata siap mati untuk Yesus. Siap mati untuk Yesus. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, 41 dan seterusnya, mencatat tentang kehidupan mereka. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Yesus, bukan hanya menerima keselamatan jiwa, bukan hanya menerima hidup yang kekal, itu yang paling utama, tetapi Tuhan akan juga merubah kehidupannya di muka bumi. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu mengatakan bahwa mereka berlimpah-limpah di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan mengubah juga kehidupan perekonomian mereka. Tuhan merubah kehidupan perekonomian mereka. Mereka menjadi sangat diberkati. Diulangi kembali di Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Visi diberikan, tujuan hidup diberikan. Dan kemudian semua yang mendukung pelayanan itu juga diberikan. Mereka berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Mereka berlimpah-limpah, tidak ada yang kekurangan. Semuanya diberkati Tuhan. Sehingga kota itu menjadi ketakutan karena melihat gaya hidup kekristenan yang luar biasa. Banyak orang bertobat melihat kehidupan mereka. Hidup mereka diubah. Dan kemudian setelah Yesus naik ke surga, apakah selesai? Tidak. Yesus mulai menyatakan dirinya kepada banyak orang. Dia menyatakan dirinya kepada Saulus, seorang penganiaya jemaat. Dalam perjalanannya menuju ke Damaskus, ketika dia mau berusaha untuk menghancurkan, menganiaya jemaat Tuhan. Dan di dalam perjalanan itu, dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, di mana Yesus datang dalam kehidupannya. Yesus menyatakan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Engkau adalah yang menganiaya aku. Ketika orang menganiaya saudara, artinya mereka sedang menyentuh Tuhan. Dan orang itu akan berjumpa dengan Tuhan. Itu yang terjadi kepada Saulus. Dan perjumpaan Saulus dengan Tuhan, hidupnya berubah dari Saulus menjadi Paulus. Seorang penganiaya jemaat menjadi seorang yang siap mati bagi Yesus. Luar biasa. Kita melihat perubahan dan kasih karunia yang diberikan kepada Paulus luar biasa, sehingga dia boleh menjadi orang yang merintis begitu banyak gereja, merintis begitu banyak pelayanan,
melahirkan murid-murid, melahirkan anak-anak rohani yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan juga dialami oleh seorang pejabat yang bernama Cornelius. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Cornelius mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri datang di dalam rumahnya, hadir di dalam rumahnya. Dan perjumpaan Cornelius dengan Tuhan merubah seluruh kehidupan Cornelius. Merubah menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Merubah hidupnya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, finish, selesai sudah. Hidupnya diubahkan. Sama seperti Galatia 2 ayat 20, Paulus katakan, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Iman kepada Kristus. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan senantiasa memberikan telinganya untuk mendengarkan Tuhan. Dan apapun yang dikerjakannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan saudara pada hari ini? Apakah engkau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Saya sangat-sangat mengharapkan engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu pengalaman saya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup saya diubahkan. Tuhan pakai saya dengan luar biasa. Sesuatu yang gak pernah masuk dalam akal saya, gak pernah saya pikirkan, Tuhan perbuat untuk saya. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau diangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Hidupmu akan dipakai dengan luar biasa. Ekonomimu akan diberkati dengan luar biasa. Sekalipun kau menghadapi tantangan, itu hanya seperti awan gelap yang sebentar datang dan kemudian pergi. Hidupmu menjadi hidup yang berarti, berguna bagi banyak orang dan berguna bagi kerajaan surga. Oleh sebab itu mari bersukacita, berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan, Tuhan, aku mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Aku ingin berubah. Mungkin selama ini kau seorang yang berandalan, melakukan segala kejahatan, dan kau ingin berubah. Kuncinya adalah berjumpa dengan Tuhan. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Dia akan merubah hidupmu. Engkau tidak bisa merubah hidupmu. Tuhanlah yang bisa merubah hidupmu. Tuhanlah yang bisa melakukan perkara besar dalam hidupmu. Pada malam ini mari, saya mau ajak kita bersama-sama berdoa. Arahkan tanganmu kepada saya dan kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena kami boleh mengalami seluruh kepenuhan akan Tuhan itu di dalam Yesus. Karena seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam Yesus. Maka pada hari ini kami bersyukur kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan pada malam ini, pada saat ini, kami ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, datanglah berjumpa dengan kami. Karena kalau Tuhan berjumpa dengan kami, hidup kami diubah. Semua masalah kami selesai. Kami akan diangkat dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Mari datang Tuhan. Datang Tuhan Yesus. Penuhi kami. Lawat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. God bless you saudara. Tuhan memberkati. Shalom.